tembakau ya. Ya, tembakau. Dari petaninya sekarang banyak yang makmur. Banyak yang makmur. Makmur. Kenapa? Karena banyak yang namanya rokok ilegal. Kalau dulu tidak ada rokok ilegal, maka tembakau banyak yang tidak laku dibeli oleh gudang. Tidak terserap. Iya, tidak terserap, sehingga banyak petani tembakau banyak yang mengeluh. Itu salah satu bentuk tidak ada pengawalan mulai dari titik nol sampai tingkat penjualan. Sehingga gudang waktu itu seenaknya. Hari ini melalui UPD terkait seperti Biro Perekonomian, Satpol PP, aparat APH, mulai kepolisian, TNI, bukan ditindak langsung dihukum, tidak. Saya berharap sebagai anggota DPRD Provinsi, bagaimana itu dibuatkan izin agar bayar pajak. Assalamualaikum, Pak Raufik. Waalaikumsalam. Wah, selamat datang kembali di podcast Kios Koran, Pak. Siap. Sehat, Pak? Sehat, walafiat. Dari Lumajang langsung Surabaya, Pak? Dari Indrapura tadi. Dari Indrapura. Abah Raufik, anggota Komisi B. Komisi B itu ngurusin apa aja, Pak? Bisa lebih dekat, Pak? Oke. Biar suaranya didengar, Pak. Biar tidak ada suara sumbang, suara rakyat nggak didengarkan gitu, Pak. Komisi B itu mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, perekonomian, banyak itu yang menyebabkan rakyat Jawa Timur makmur yang jelas. Pertanian, Pak, iya. ya. Karena pertanian itu kan salah satu soko ekonomi di Jawa Timur. Ngomong-ngomong soal pertanian, kita ini kan isunya bukan hanya soal padi ya, Pak, ya. Iya, tetapi tembakau ini juga menjadi salah satu penghasil soko ekonomi juga buat Jawa Timur. Gimana, Pak? Kondisi pertanian tembakau di Jawa Timur ini, Pak? Kondisi hari ini tembakau ya. Ya, tembakau. Berangkat dari perjalanan bahwa kondisi dari petaninya sekarang banyak yang makmur. Banyak yang makmur. Makmur. Kenapa? Karena banyak yang namanya rokok ilegal. Sebentar, Pak. Iya. Saya agak roaming nih. Iya. Petani tembakau makmur karena banyak rokok ilegal. Hubungannya di mana, Pak? Yang jelas terkait. Kenapa? Karena rokok ilegal itu kalau dulu tidak ada rokok ilegal, maka tembakau banyak yang tidak laku dibeli oleh gudang. Tidak terserap. Iya, tidak terserap, sehingga banyak petani tembakau banyak yang mengeluh. Itu salah satu bentuk tidak ada pengawalan mulai dari titik nol sampai tingkat penjualan. Sehingga gudang waktu itu seenaknya bahwa tembakau, contoh di Madura, tidak laku. Tembakau banyak. Padahal Madura tempatnya tembakau. Itu sampai nggak laku? Sampai ada laku. Numpuk di gudang? Wah, kalau di gudang kan dibeli berarti. Oh, oke. Gudang tidak menerima waktu itu. Gudang tidak menerima. Karena? Banyak hal yang disampaikan. Mulai dari kualitas, mulai gudang sudah full tembakonya. Kok bisa sampai seperti itu, Pak, kondisinya dulu, Pak? Kita tidak tahu. Memang harus ada pengawalan dari pemerintah, satu. Juga daripada petani harus kompak bagaimana bisa mengawal dari titik nol sampai tingkat penjualan. Sehingga tembakau yang dikelola oleh teman-teman petani, terutama di Madura, itu bisa laku. Ada yang namanya kalau HPP, harga pokok produksi. Jadi biaya produksi itu mulai dari nilai tanah sampai panen itu berapa. Lah ini bagaimana petani itu bisa diuntungkan. Lah kemarin sampai banyak tidak laku sehingga banyak produksi yang liar, sehingga menurut saya kecerdasan itu akan tumbuh begitu tidak ada jalan keluar. Oke. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah ya, Pak, ya?
Nah, sebenarnya seperti yang tadi jenengan sampaikan, ada hubungannya dengan rokok ilegal. Berarti ini tembakonya terserap, Iya. ya petani makmur, marak rokok ilegal. Negara dirugikan dong, Mbah, kalau rokok ilegal. Yang jelas kerugian itu selagi untuk kemakmuran rakyat, pemerintah tidak rugi. Tapi begitu mendasarkan dari Menteri Keuangan 6-7% yang seharusnya masuk di negara itu tidak masuk, berkurang. Ya. Daripada dicuri oleh orang lain, Pak. Iya, oke. Kan lebih baik baliknya untuk rakyat, ya, Pak, ya. Iya. Ya, tetapi paling tidak ini tidak kemudian membenarkan bahwa rokok ilegal itu benar, ya Tidak, kan, Pak? tidak. Tidak Tapi membenarkan itu, kan. paling tidak ada pengawalan dari pemerintah. Seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga sudah tidak lagi bahasanya ilegal. Sudah tidak ada bahasa ilegal atau liar. Kenapa? Karena apapun buat kesadaran daripada rakyat atau petani tembakau itu bayar pajak. Kalau dari pandangan jenengan, Mbah, yang ada di Komisi B gitu, kenapa bisa sampai muncul fenomena rokok ilegal, ya, Mbah? Apakah ini karena rokok yang legal itu semakin mahal, kemudian ada peluang bisnis di situ, muncullah rokok-rokok ilegal atau gimana? Mungkin ada temuan-temuan, Pak, dari Komisi B, Pak? Satu kesatuan. Ah. Satu kesatuan bukan orientasinya bisnis ya, tapi begitu samalnya dengan pelembungan itu. Begitu digencet di sini muncul di sana. Ya. Artinya alam yang berkehendak. Kenapa? Karena seharusnya ini ada perhatian baik karena sudah di tangan pedagang, Pak. Pedagang itu. Makanya hari ini dari pemerintah Indonesia Prabowo itu ada namanya padi HIT, harga eceran tertinggi. Ini tembakau tidak ada. Itu di tembakau nggak ada HIT, Pak? Tidak ada. Terus patokan untuk harga? Ngikutin pasar? Ikuti pasar lah. Itu petani belum mampu. Berarti bisa dimainin sama tengkulak dong, Pak? Iya itu. Akhirnya gudang tidak beli ya selesai gitu. Berarti nggak bisa ada kesamaan, Mbak, ya? Artinya harga tembakau di satu daerah dengan di daerah lain itu tidak ada standarisasi harga. Tidak ada. Eceran tertingginya gitu. Seharusnya ada. Tapi mungkin pemerintah kondisi hari ini sudah kekurangan seharusnya 6-7% pajak yang harus masuk, mungkin ada perhatian khusus. 6-7% pajak dari rokok yang itu hilang. Yang hilang. Iya. Di Jawa Timur juga Jawa begitu, Timur. Pak? Iya, Jawa Timur terutama. Oh, Jawa Timur 6 itu nasional dari nasional. laporan ya. Kalau dari Jawa Timur sendiri? Tentunya lebih banyak. Gitu loh. Berarti pemain rokok ilegalnya banyak dong, Pak, Jawa Timur, Pak. Saya tidak mengatakan ilegal, banyak. Namun apapun saya prihatin. Kenapa prihatin? Karena apapun dia bukan salah semata-mata. Bukan salah semata-mata. Ya. Kenapa, Pak? Ya itu, begitu gudang tidak mau beli dan tutup, akhirnya muncul kecerdasannya. Ya, kreatif untuk dijadikan UMKM, home industry agar barang itu laku. Ini lagi-lagi perut, lagi-lagi masalah. Persoalan perut. Berarti kan di sini negara harus hadir, Pak. Negara ke depan memang harus hadir. Sehingga bagaimana ada pendampingan mulai perizinan. Oke. Iya. Memang ini, Pak. Mungkin ada temuan dari jenengan atau dari Komisi B gitu. Mereka yang mengoperasikan rokok-rokok ilegal itu apakah memang terbentur dengan susahnya perizinan atau kalau susahnya perizinan berarti kan mereka harus punya kapasitas produksi yang luas, yang fasilitas yang bagus dan sebagainya gitu, Pak. Saya kira enggak, sudah mulai pemerintah memberikan izin termasuk gudang sudah difasilitasi bagaimana mendapatkan bea cukai agar dia bayar pajak kepada pemerintah. Memang pada awalnya kayak ilegal full. Tapi hari ini sudah mulai, ya memang tidak semata-mata serta-merta langsung full semua baik gitu. Tapi kalau saya lihat, Pak, ya, saya sering juga, saya kan perokok juga, Pak, ya. Saya perokok juga gitu. Ya kadang-kadang melihat
orang jualan rokok ilegal itu sudah bukan hal yang tabu, Pak. Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya mereka memang menjualnya tidak dalam toko atau apa, tapi kaki lima dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan menurut jenengan harusnya ini kan ditangkap tuh oleh pemerintah artinya. Tidak harus dengan tindakan hukum. Selama ini kan yang kalau saya lihat hanya tindakan hukum, Pak, represif terus. Grebek gitu. Kita berharap ada pendampingan, bukan terus ditindak dengan semata-mata ini salah. Karena kenapa? Mau yang jual, mau yang buat, itu sama-sama lagi salah. Artinya ini salah siapa? Kalau ngomong salah siapa, lah saya tidak mengatakan pemerintah yang salah, tapi perlu adanya perhatian khusus. Gitu. Perlu ada perhatian khusus. Kayak apa tuh, Pak, perhatian khusus, Pak? Ya mulai dari pendampingan perizinan, bagaimana. Sudah, pemerintah pasti mampu. Oh, buat rokok di sana sudah. Buat gudang, izin, terus bea cukai bayar. Ya sudah selesai. Simpel sebenarnya. Iya, simpel. Tidak harus ditindak sekarang dihukum, itu kasihan. Oh, ini rokok dari mana? Ini sumbernya, langsung cari sumbernya. Oh, bayar pajak gitu. Tapi ini pengaruh juga terhadap pendapatan daerah Jawa Timur ya, Pak ya? Ya pastilah gitu. Pasti biasanya pajak rokok sekian terus berkurang gitu lah. Gerakan dari kawan-kawan di Dewan sendiri gimana, Pak, untuk mendorong pemerintah provinsi untuk mengatasi soal ini? Ada pendampingan agar dibuatkan perizinan dengan cepat semuanya. Saya kira tidak ada yang tidak mau bayar, ada perhatian dari pemerintah nanti. Memang tidak bisa dalam waktu dekat karena hari ini lagi merajalela yang namanya rokok ilegal. Ya. Lagi merajalela, benar. Iya. Berarti apa ya, Pak ya? Ya kalau tadi Abah nyampaikan bahwa yang buat salah, yang beli juga salah kan gitu. Artinya kan kalau kemudian ada yang membuat tapi nggak ada yang membeli kan sebenarnya tidak akan merajalela gitu. Edukasinya kan berarti bukan hanya pada yang membuat, Pak, bukan hanya pada produsennya, masyarakatnya juga yang konsumen. Ini gimana, Pak? Saya kira masyarakat tidak begini. Kalau tidak ada sumber, kalau tidak ada hulu, tidak akan ada hilir. Lah, dicari sumbernya, buat dengan pemerintah. Pendampingan karena perlu adanya sinergi di sana, koordinasi yang erat dengan bea cukai. Pemerintah hari ini melalui UPD terkait seperti Biro Perekonomian, Satpol PP, aparat APH, mulai kepolisian, TNI, bukan ditindak langsung dihukum, tidak. Saya berharap sebagai anggota DPRD provinsi bagaimana itu dibuatkan izin agar bayar pajak. Gitu. Ngawalnya gimana nih, Pak, dari DPRD ke beberapa instansi yang tadi disampaikan? Kita dari OPD itu disampaikan, baru akan bekerja sama dengan OPD, APH yang ada, atau dengan perangkat di desa itu yang buatkan di desa itu, yang banyak tembakonya. Akhirnya, ini kemana? Ini ketemu begitu mereknya apa? Dari mana? Ya sudah, melakukan pemerintah yang sejuk, yang baik. Bayar pajak gitu. Bukan langsung ditindak, dihukum. Ya itu akan bermasalah gitu. Kuncinya kan meningkatkan kesadaran. Nah, meningkatkan kesadaran ini kan nggak gampang, Pak. Gimana, Pak? Caranya, Pak? Ya itu. Terutama untuk masyarakat di pedesaan loh, Pak. Kalau masyarakat yang merokok tidak bisa disadarkan, pasti cari yang lebih murah gitu, Pak. Cari yang lebih murah lah. Ini pintunya hulu itu yang diselesaikan. Ayo, bahwa ini tidak boleh. Ke depan harus yang sesuai dengan aturan. Jenengan melihat soal rokok ilegal ini peredarannya apakah sudah terkapitalisasi, artinya memang sudah kayak sudah industri gitu, Pak? Ya ada yang
home industry, ada yang memang bahasanya Spanyol, separuhnya nyolong. Lah itu lagi-lagi butuh kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah. Luar biasa. Siap. Anggota dewan kita yang satu ini. Ya, tapi jangka panjangnya, impiannya kayak apa, Bah, Jawa Timur, Bah, soal rokok ilegal ini? Maksudnya disebar, diperbanyak. Artinya ini kan sudah loss nih 6-7%, bisa lebih pendapatan yang dari rokok itu seharusnya nyumbang ke provinsi, tetapi loss karena ada rokok ilegal. Ada target-target misalnya jangka pendek harus ketutup berapa, jangka panjangnya harus seperti apa, begitu, Pak? Saya kira kalau pemerintah cepat hadir di sana, cepat ketutup 6-7%. Itu yang secara nasional tadi. Mau nasional, mau jangka pendek, menengah dan panjang. Itu bagaimana bisa menyadarkan bahwa ini harus bayar pajak. Karena bayar pajak itu kesadaran. Kalau diciptakan seperti dikejar-kejar kayak bayar upeti masih zaman Belanda, ini tidak ubahnya kita dijajah gitu, terkesan dijajah. Karena kalau dulu zaman Belanda itu bayar upeti, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran kepada home industry atau UMKM yang buat rokok-rokok ini bayar. Jadi memang perlu adanya perlakuan yang baik. Tidak harus ditekan-tekan, tapi berikan pendampingan, perizinan agar rokok home industry itu menjadi legal. Baru bis pajak bisa masuk kepada pemerintah. Kalau dari pengawasan DPRD sendiri, Pak, apakah memang kemudahan-kemudahan atau pernah ada keluhan ke anggota dewan gitu soal pengusaha-pengusaha rokok yang home industry itu? Tidak ada, orang tahunya sudah ilegal, sudah tiba-tiba merata aja ya. Tahunya tahun-tahun sebelumnya bahwa petani tembakau bahwa tembakonya tidak laku. Tidak ada yang mau beli. Nah, kalau tidak ada temuan itu kan berarti ini ada kesengajaan memang, Pak. Bukan. Ada kesengajaan produsen memang ingin membuat rokok yang dia tidak kena cukai, tidak kena ini gitu. Tidak, tahun-tahun sebelumnya memang rokok itu tiap tahun begitu panen raya tidak laku. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman ketika tertekan dan tembakau tidak laku, muncul kreativitasnya orang ini. Oh, ada yang lebih cerdas, oh ini buat rokok aja. Bisa gitu. Ternyata bukan di desa saja, di Surabaya ini sudah banyak gitu loh. Itu keuntungannya besar loh, Pak. Artinya kalau ini dibiarkan terus, bisa jadi sebuah industri yang masif dan itu semakin merugikan gitu. Makanya biar negara itu tidak rugi, perlu adanya pendampingan. Pendampingan atau memberikan edukasi terkait dengan perizinan kepada home industry tembakau itu, agar dia kan buat rokok, harus makanya meningkatkan kesadaran itu yang paling penting. Tapi gimana, Pak, caranya meningkatkan kesadaran sementara perutnya kosong, Pak? Tidak kosong ketika buat rokok kan berarti punya untung lah, ada margin, ada profit gitu. Ketika profitnya semakin besar dari rokok yang dia produksi ilegal, semakin nggak sadar dong, Pak. Lah itu negara hadir di sana. Berarti tindakan tegas gitu perlu ya, Pak ya, untuk ngasih shock terapi gitu. Ya kalau shock terapi langsung dibuatkan izin itu tidak apa-apa. Oh, tidak hanya ditahan, tetapi di situ kemudian ada fasilitasi, izin, diedukasi dan lain sebagainya gitu. Ya repot juga ya, Pak. Ini kan seperti buah si malakama, Pak ya. Artinya satu sisi negara ingin meningkatkan pajak dari rokok, sementara di sisi lain ada orang-orang yang memang memanfaatkan celah yang tadi tidak ada pendampingan dan lain sebagainya untuk melakukan produksi rokok-rokok ilegal itu gitu ya. Menurut saya bukan memanfaatkan. Jadi dia
kondisi juga tersudut. Ya itu tadi, begitu di sini ditekan melempung di sana, di sini ditekan melempung di sana. Jadi memang alam itu, alam. Jadi kecerdasan itu terbangun karena alam. Dia buat rokok itu bukan umpamanya dulu difasilitasi sama gudang semuanya dibeli, tidak akan terjadi yang namanya ada rokok ilegal. Iya, ya, karena ada yang tidak terserap Iya. kemudian terjadi itu. Oh iya, Abah Rafiq ngerokok? Lumayan, lumayan kita, lumayan rokok. Ya, ya, ya. Artinya kalau dari pandangan Abah Rafiq sendiri dengan kondisi seperti itu, fenomena rokok ilegal sendiri gimana, Pak? Sebagai seorang perokok nih, bukan Iya. sebagai seorang anggota dewan nih. Saya begitu ada, kadang-kala ada yang memberi rokok ilegal itu. Oh ya? Enak, kebetulan ada yang enak gitu. Iya, kan. iya, iya, iya. Tapi beli di eceran-eceran tapi tidak terpampang katanya gitu. Suruh coba, oke rokok gitu. Karena saya tiap hari habis 7 pak gitu. Wih. Iya 7 pak. Terus diberi tester gitu, Pak ya? Iya, satu bahwa suruh coba gitu, bukan suruh beli gitu. Secara kualitas gimana, Pak? Memang enak ya, Pak ya? Ada yang enak, ada yang tidak enak. Kan kondisi rokok itu selera kan, Pak. Iya. Kalau biasa surya, rasanya hampir kayak surya. Kalau mil, hampir saya kayak mil. Itu. Tapi tidak tahu, saya hanya sekali dikasih rokok di atas meja sama orang itu. Nah, menurut jenengan, Bah, ya kalau kita lihat berita gitu kan sudah banyak tuh sebenarnya upaya-upaya dari pemerintah untuk menertibkan peredaran rokok ilegal gitu kan, menangkap kemudian menertibkan, menutup dan lain sebagainya. Iya. Tetapi yang tadi jenengan sampaikan fenomenanya nutup balon, nekan balon di sini muncul di sini, nekan balon di sini muncul di sini. Itu persoalan utamanya nopo, Pak? Apa itu, Pak? Kenapa bisa ditekan di sini muncul di sini, ditekan di sini muncul di sini? Apakah hanya karena faktor alam yang tadi jenengan sampaikan? Satu memang alam, kedua memang itu perlu pendampingan, Pak. Pendampingan sejauh mana yang dilakukan oleh pembuat rokok home industry itu, Pak. Jadi perlu ada pendampingan sehingga lagi-lagi meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran. Makanya perannya aparat desa itu menentukan, Pak. Menentukan karena tahu di sana sangat vital sebagai mata telinga untuk turun ke lapangan untuk tahu bahwa di sini ada home industry gitu. Kalau kemudian edukasi ke masyarakat tentang bahaya merokok ilegal secara hukum dan dampaknya gitu sering, Mbak, ya dilakukan dari kawan-kawan kalau reses ke konstituen gitu? Ya kan sudah dibantu televisi, dibantu media bahwa dibantu dalam rokok itu rokok mengganggu kesehatan itu. Kan sudah biasa itu, Pak. Nggih. Tapi kalau untuk apa, Mbak ya? Untuk ngasih edukasi ke masyarakat, ojo ngerokok ilegal loh. Iki kok ono persoalan hukum loh, ada persoalan hukum dan lain sebagainya gitu sering, Mbak? Sampai hari ini saya masih belum menemukan. Masih belum menemukan karena saya hanya satu kali rokokan di atas meja ada orang bawa dirokok, bagi saya tidak cocok. Tapi katanya orangnya enak, tapi ternyata tidak enak. Gitu. Enggak, jenengan ketika misalnya turun ke lapangan ke konstituen gitu pesan-pesan itu sering disampaikan nggak, Pak? Rokok mengganggu kesehatan. Bukan rokok mengganggu kesehatan. Jangan pakai rokok ilegal. Itu nanti ada persoalan hukum dan sebagainya. Kita sarankan bahwa sebaiknya rokok yang legal saja. Gitu. Tapi pada kenyataannya ada saja rokok-rokok ilegal itu. Karena kalau kemudian tadi di awal jenengan menyinggung soal bahwa ini juga menguntungkan petani tembakau. Gitu. Nah, ketika petani tembakau kemudian dia mensuplai tembakau untuk produksi rokok ilegal, berarti kan dia juga menjadi mata rantai yang nanti akan terjerat hukum, Pak. Oke. Nah, itu gimana caranya kemudian petani ini juga dilindungi, gitu loh. Nggak hanya pendampingan terhadap produsennya tadi, tetapi petani ini juga dilindungi, Pak. Jangan sampai kemudian dia terbujuk dengan itu, Pak. Petani tidak ada kaitannya dengan APH. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, dia bertani, ada yang mau beli lah. Produsen yang membuat rokok ilegal itu yang karena nggak bisa dikenakan, dia mensuplai tembakonya gitu nggak bisa, Pak? Kan bukan suruh buat
ini jual ke ilegal tidak siapa yang mau beli, malah ini membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan petani tembakau. Lagi-lagi urusan perut dan laku ada yang mau beli gitu. Saya membayangkan kayak narkoba ya Pak ya. Bayangkan ada yang buat, ada yang ngedarkan gitu kan, ada yang ini gitu. Lah itu jelas sudah. Kalau itu jelas memang ya. Jelas. Berarti kalau dalam persoalan rokok ilegal itu petani tembakau nggak bisa ya di situ. Tidak bisa ya? dijerat. Nggak bisa dijerat. Karena dia bukan menjual tembakau ilegal. Oh. Tembakau dia bertani, bermodal sendiri, malah cari hutangan kadangkala. Terlepas itu tembakonya mau dipakai rokok ilegal atau rokok legal, dia nggak tidak ada sama tulisannya. sekali. Tidak ada tulisannya di sana, juga tidak ada penerima tembakau ilegal, tidak ada. Pikirannya sederhana sekali. Iya. Ada orang datang beli, dilayani, Iya. datang beli, dilayani. Gitu. Biasanya gitu. Datang ke lapangan mau dibeli oleh pedagang. Itu kalau beli sepengetahuan jenengan, Bah, apakah jumlahnya cukup besar, Bah? Kalau Tergantung. rokok-rokok ilegal itu, Bah? Wah, rokok ilegal apa tembakau? Oh, enggak. Produsen rokok ilegal yang beli ke tembakau petani itu loh. Yang jelas menguntungkan petani tembakau. Kalau tidak menguntungkan petani tembakau, tidak akan diberikan oleh petani tembakau. Harga yang sesuai dan seimbang, melebihi dari HPP, harga pokok produksi. Kan biaya produksi itu jadi HPP. HPP mulai dari nilai tanah sampai bibit, sampai perawatan baru sampai panen itu HPP. Begitu melebihi dari HPP mesti diberikan oleh yang namanya petani tembakau itu. Wah, ngomongin rokok ilegal agak ini, Pak ya. Agak muter-muter ya, Pak. Iya, ya tetap muter gitu ya. Monggo Pak, tunjuk dulu, Pak, tunjuk dulu, Pak. Siap. Tapi jenengan melihat ini Pak ya, upaya dari pemerintah provinsi sendiri untuk gencar perang rokok ilegal itu terlihat, Pak ya? Ya sudah terlihat gitu. Makanya perlu pemerintah hadir di sana. Memang tidak bisa waktu sesingkat dan bisa diselesaikan. Karena umpamanya penyakit ya sudah tumbuh di mana-mana itu. Sudah kronis, Pak? Ya, walaupun tidak kronis sudah agak tumbuh di mana-mana gitu lah. Berarti obatnya harus keras dong, Pak? Tidak harus keras karena kadangkala penyakit itu dari pikiran gitu. Butuh didatangi seperti apa gitu. Enggak, belum komplikasi kok. Oh, belum. Kalau komplikasi kan dipotong kanan kiri, Pak. Okay. Tapi ada, Pak ya. Artinya ada pemerintah provinsi memang ada upaya untuk perang terhadap rokok ilegal itu. Ya, ini juga harus hati-hati nih para pelaku-pelaku rokok ilegal. Menurut saya itu tantangan yang menggairahkan, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Karena ketika berhasil ada pendampingan mulai perizinan semua dibantu adalah pembuat rokok ilegal itu. Artinya 6-7% kembali lagi, bahkan bisa tambah itu. Pajak dari rokok di samping pajak dari yang sudah ada, malah tambah nama pajak-pajak rokok itu. Tapi saya lupa tadi sebenarnya ingin menanyakan ini, Pak. Bagaimana kemudian caranya mencari data produsen-produsen rokok ilegal sehingga bisa melakukan pendampingan itu, Pak? Gimana caranya, Pak? Memang di sana ada peran masyarakat, tapi yang paling terpenting di sana ada peran desa, kecamatan, dan semua ini akan diketemukan kok. Wong negara, mulai dari RT, RW, kampung sampai kepala desa tahu. Hanya ini yang bikin. Iya, oke. Tapi kalau kemudian, mohon maaf nih, Pak, mohon maaf, kita kan masih ada di negara yang gampang kemudian perangkat-perangkat itu dimainkan, Pak. Misalnya nih, Pak, produsen di sebuah daerah, supaya dia tidak dilaporkan oleh perangkat yang ada di sana, dia memberikan tuh jatah. Kita kan masih ada di negara yang seperti itu, Pak. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ini kan juga persoalannya. Lagi-lagi meningkatkan kesadaran. Ya memang butuh waktu, tidak
mungkin bisa diselesaikan waktu dalam singkat. Ya. Tapi insya Allah keberhasilan kalau hanya memulihkan yang namanya pajak yang seharusnya dilalui, insya Allah dalam waktu dekat bisa. Tapi untuk menambah pajak rokok agar nambah, ini memang butuh waktu lama. Ya. Artinya semuanya memang butuh proses. Tidak serta-merta. Kalau kemudian masyarakat menuntut bahwa rokok ilegal harus dihapus, ya tidak sesemudah membalik telapak tangan. Dikasih baju. Tapi yang jelas kan di sini pemerintah negara sudah hadir. Sudah hadir untuk menyelesaikan persoalan itu. Termasuk kawan-kawan dari Komisi B juga ya Pak? Sudah. Dalam waktu dekat apakah ada rencana program gitu Bah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini Bah? Ya, kita lewat OPD itu kita sampaikan ini. Jadi memang bukan serta-merta dari anggota dewan, karena pembina teknis, pelaksana teknis di lapangan adalah OPD. Negara kalau itu komunikasi dengan OPD sering Mbak ya? Iya, sesuai jadwal gitu kita sampaikan. Dalam rapat dengar pendapat atau apa gitu. Kemudian sudah ada Bah follow up untuk monitoring evaluasi di lapangan dan lain sebagainya gitu. Dalam bentuk masih baru lah gitu. Bentuknya seperti apa ini yang penting kita sampaikan dulu. Biar negara hadir di sana. Tapi regulasi yang sudah dibuat oleh DPRD ada Bah ya soal yang mengatur soal ini Bah ya? Mengatur soal rokok ilegal, bagaimana pelaksanaan teknis OPD di lapangan? Masih belum. Masih belum. Artinya hanya disampaikan bahwa maraknya ilegal, ini harus apa yang bisa dilakukan oleh OPD. Akhirnya juga kita sampaikan bahwa perlu adanya pendampingan, kesadaran ini. Nah, Bah, mumpung kita nanti akan dilihat oleh banyak orang nih, Bah. Tolong disampaikan Bah di kamera ini, Bah. Ya. Soal jangan menggunakan rokok ilegal, Bah. Rakyat Indonesia, rakyat Jawa Timur, saya berharap tidak pakai rokok ilegal. Tapi alangkah baiknya juga bagaimana yang ilegal juga jadi legal. Juga lebih bagus lagi bagaimana pemerintah hadir di sana dalam bentuk pendampingan agar yang ilegal jadi legal. Oke. Keren. Abah Raufik keren. Abah, matur suwun sudah hadir di podcast Kios Koran. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lain. Abah. Oke, siap. Sehat-sehat terus, Bah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.